never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, bertekad menunggu kedatangan David Alonso di MotoGP dan berharap mereka bisa bertarung melawan satu sama lain. Meski begitu, Marquez yang sering berlatih dengan Alonso, takkan mau memberikan tekanan mental kepada rider berusia 18 tahun tersebut. Sejak musim lalu, Marquez dan Alonso memang sering latihan motor bersama di Spanyol. Latihan-latihan itu biasanya merupakan latihan motor supersport dan juga latihan motor dirt track. Tak jarang pula mereka melibatkan rider lain seperti Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Diogo Moreira, dan Albert Arenas. Mengingat mereka berteman sangat baik, Marquez pun menjadi rider MotoGP yang paling bahagia melihat Alonso sukses mengunci gelar dunia Moto3 2024 di Motegi, Jepang. Marquez mengaku mengagumi Alonso tak hanya berkat talentanya, melainkan juga perilakunya. Ada banyak pembalap bertalenta, tetapi dia yang paling saya suka karena ia punya talenta, pendidikan, dan selalu rendah hati. Yang paling penting, ia punya karisma yang dibutuhkan dan ia memahami konsep belajar. Ia tahu apa itu Moto3, apa itu Moto2, dan apa itu MotoGP, ungkap Marquez. Sang 8 kali juara dunia ini juga mengaku berharap orang-orang tidak meletakkan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada Alonso. Pasalnya, Marquez sendiri diketahui mendapatkan beban besar usai sukses menjuarai GP 125 pada 2010 lalu. Saya harap ia punya masa depan yang cerah, tetapi saya takkan jadi orang yang memberinya tekanan, karena setiap anak butuh waktunya sendiri. Tahun depan, ia akan melakukan beberapa kesalahan, tetapi saya mengharapkan yang terbaik untuk masa depannya, ujarnya. Rider berusia 31 tahun ini juga menyatakan Alonso merupakan salah satu rider yang sulit dikalahkan ketika mereka latihan bareng. Melihat ini, Marquez yakin Alonso akan naik ke MotoGP suatu saat nanti. Ia pun berharap masih berlaga di kelas para raja ketika Alonso datang. Orang tahu kami sering latihan bareng, dan jika saya tak hati-hati, ia bikin saya kesulitan. Jadi, apakah saya akan bertemu dengannya di MotoGP? Sementara itu, Marco Bezzecchi mengamini apa yang dikatakan Marc Marquez tentang MotoGP Jepang 2024. Menurutnya, seri ke-16 MotoGP 2024 itu berlangsung membosankan. Bezzecchi memulai balapan dari posisi 8 pada balapan utama MotoGP Jepang 2024 yang berlangsung di sirkuit Twin Ring Motegi, Minggu 6 Oktober siang waktu Indonesia Barat. Murid Valentino Rossi itu hanya mampu naik satu tingkat sehingga finish di posisi 7. Karena itu, Bezzecchi menyebut balapan tersebut sangat membosankan. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengatakan sulit untuk mengejar Franco Morbidelli dan Brad Binder yang berada tepat di belakangnya. Selain 8 putaran pertama, balapannya membosankan bahkan bagi saya, kata Bezzecchi. Saya berada di posisi ke-7 sepanjang waktu dan hanya berhasil mendekati Morbidelli sedikit, imbuh pria asal Italia itu. Kemudian dia melewati Binder dan saya sedikit lebih dekat karena mereka saling mengganggu saat bertarung, Bezzecchi. Kemudian di akhir-akhir balapan, Bezzecchi harus bertarung dengan tandemnya sendiri, yakni Fabio Di Giannantonio. Ia mengaku kalau motor mereka sedikit melambat di seri balapan tersebut. Namun, tinggal 2 putaran lagi dan saat itu saya hanya berusaha mempertahankan diri dari Di Gia. Bisa dibilang kami sedikit melambat, tandasnya. Ucapan Bezzecchi itu senada dengan Marc Marquez. The Baby Alien juga mengatakan balapan MotoGP Jepang 2024 membosankan baginya. Sebab, tak banyak aksi salib menyalip yang dilakukannya. Sementara, saat ini para pembalap sedang beristirahat sebelum nantinya kembali mengaspal di MotoGP Australia 2024. Seri balapan ke-17 itu akan berlangsung pada 18 hingga 20 Oktober 2024 di sirkuit Phillip Island.
Marc Marquez percaya bahwa Bagnaia dan Martin membawa perebutan gelar mereka ke level yang sangat tinggi sehingga kemungkinan besar mereka akan gagal lagi, termasuk dia. Kecuali kejutan besar, perebutan gelar juara MotoGP musim ini tinggal soal 2. Seperti yang terjadi pada tahun 2023, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin dipanggil untuk bertarung lagi. Dengan pembalap Spanyol itu mengungguli pembalap Italia itu di klasifikasi umum dengan 4 Grand Prix tersisa hingga akhir lintasan. Hingga Grand Prix Indonesia, baik Marc Marquez maupun Enea Bastianini terpaut kurang dari 2 Grand Prix di klasemen. Namun kejatuhan mereka di Mandalika praktis membuat pilihan mereka hancur. Setelah event terakhir di Jepang, juara dunia 8 kali itu berada di urutan keempat secara keseluruhan, dengan 311 poin, tertinggal 81 poin dari Martin. Sedangkan pembalap dari Rimini, yang akan ia gantikan di tim resmi Ducati pada tahun 2025, tetap unggul 2 poin. Oleh karena itu, duel Bagnaia dan Martin akan semakin intens di Grand Prix Australia, Thailand, Malaysia, dan terakhir Valencia, karena mereka hanya terpaut 10 gol di Piala Dunia. Hal ini terjadi setelah beberapa kali pergantian kepemimpinan selama kampanye, dan dengan beberapa fluktuasi dalam perbedaan tersebut. Faktanya, mereka tiba di Motegi dengan selisih 21, namun sang juara bertahan memberikan pukulan telak dengan 2 kemenangannya di babak Jepang. Sesuatu yang menjadi ciri laga ini adalah kesalahan, besar atau kecil, yang dilakukan oleh pemain Turin dan pemain San Sebastian de los Reyes. Bagnaia gagal memulai dari Aragon, dan mengalami 2 angka 0 di sana dan di Misano, di MotoGP Emilia-Romagna. Kita punya contoh terakhir kegagalan Martin di Jepang, kecelakaan yang dialaminya di Q2 menyebabkan ia harus start dari posisi ke-11. Terpaksa mundur sementara rivalnya memimpin dengan lebih tenang. Menganalisis duel ini, Marc Marquez, yang menempati posisi ketiga atau keempat sepanjang tahun dan juga melakukan kesalahan pada GP23-nya. Sementara itu, Jack Miller mengomentari perasaannya dalam balapan panjang di Motegi, menunggu perjalanan ke negara asalnya untuk berkompetisi di sana. Pebalap Australia itu akan kembali ke negaranya pekan depan untuk membalap dan mewakili benderanya di kejuaraan dunia MotoGP. Sementara itu, Jack Miller mengomentari apa yang dia lakukan di Jepang, acara terakhir, di mana dia baru saja menyelesaikan top 10 dan merasa sangat baik di KTM. Tepatnya di putaran-putaran terakhir kita telah melihat bagaimana para pembalap merek ini mendorong, seperti yang dilakukan Jack. Miller menekankan apa yang dia lakukan dengan baik. Saya punya naluri bagus untuk menemukan garis terbaik di tikungan pertama. Dia selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, di bagian dalam tikungan. Ketika kekacauan terjadi di luar, aku tetap menjaga garis yang baik di sepanjang tepi trek dan menghindari menjadi aktor dalam berbagai drama yang terjadi di luar sana. Saat melakukan peregangan punggung, ketika saya melewati Marc dan Enea di tikungan 11, saya berpikir, sial, saya berada di posisi 5 besar sekarang. Meskipun ada kemajuan, Miller tidak bisa lebih tinggi lagi.